Makanan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Siswa pun berharap dapat segera menikmati program makan bergizi gratis. Pemirsa, sejumlah kasus keracunan saat menyantap makan bergizi gratis terjadi di berbagai daerah. BGN Dadan Hindayana menargetkan zero accident keracunan MBG. Saudara, imbas belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional, para siswa di SD Negeri 42 Sorong, Papua Barat Daya terpaksa menunda menikmati program makan bergizi gratis. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifah Najma Kamila, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu program yang cukup menyita perhatian publik gitu. Dimana program ini adalah program makan bergizi gratis atau yang biasa kita kenal sebagai MBG. Nah, MBG sendiri itu apa sih? Jadi MBG itu adalah salah satu janji utama dari pasangan Prabowo Gibran, di mana program ini tuh digadang-gadang sebagai upaya strategis untuk menekan angka stunting, lalu untuk memperbaiki kualitas SDM, dan juga untuk meningkatkan akses makanan bergizi dan juga sehat bagi anak-anak sekolah, terutama dari kalangan yang kurang mampu. Nah, ide utamanya sendiri itu adalah untuk memberikan makanan bergizi gratis dan setiap hari kepada anak-anak usia sekolah dasar, menengah, akhir, dan juga bahkan santri di pesantren. Nah, tujuannya sendiri itu bukan cuma agar anak-anak ini kenyang, tapi juga agar sehat, pintar, dan juga tumbuh dengan optimal. Nah, namun walaupun tujuannya tadi itu sebenarnya terdengar ideal, namun program ini tuh memunculkan banyak sekali respon dari berbagai pihak gitu. Nah, mulai dari masyarakat, umum, lalu dari ada kalangan pendidik juga, hingga siswa yang menjadi penerima langsung dari program ini. Yang kemarin mah kayak terlalu asin, terus si ayamnya rada asem gitu. Ini yang suka nggak makanan yang disajikan ini? Suka. Kamu suka sayur nggak? Enggak. Tapi ini kan ada makanan sayur nih. Terus gimana dong? Tak kasih ke temen. Tadi kan sudah membahas tujuan program MBG secara singkat. Nah, mari kita bahas lagi tujuannya secara sedikit lebih mendalam. Jadi program MBG sendiri itu bertujuan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima, di mana termasuk siswa-siswi di Indonesia, termasuk juga pesantren. Nah, program ini tuh rencananya akan diimplementasikan secara bertahap dengan target menyeluruh pada tahun 2029. Nah, dari sisi konsep sendiri, Prabowo ini tuh menyampaikan bahwa makanan bergizi ini tuh akan disiapkan langsung di dapur lokal. Jadi bukan dari catering ataupun dari apapun, jadi dari ibu-ibu sekitar, UMKM, ataupun pihak sekolah jika pihak sekolah itu bisa mengelola dapur sendiri. Nah, tujuannya sendiri itu tuh selain untuk menyehatkan anak-anak tadi, jadi program ini tuh agar bisa juga menggerakkan ekonomi lokal dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, secara pendanaan nih, anggaran yang disiapkan itu mencapai 400 triliun. Ini tuh membuat program ini jadi perdebatan panas gitu. Ada yang bilang program ini tuh adalah program yang ambisius tapi dibutuhkan. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini terlalu mahal dan juga nggak realistis secara fiskal. Apalagi di tengah tekanan APBN ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari berbagai reaksi publik, nah tanggapan masyarakat terhadap MBG ini itu sangat beragam. Ada di satu sisi itu banyak orang tua dari kalangan ekonomi yang menengah ke bawah, ini tuh mereka sangat mendukung program ini karena mereka tuh merasa kebijakan ini tuh adalah bisa meringankan beban pengeluaran harian, terutama untuk bekal anak sekolah. Nah, namun di sisi lain, sebagian masyarakat itu, terutama yang paham soal fiskal negara, itu mereka tuh menunjukkan kekhawatiran yang besar soal dari mana dana sebesar ini itu akan diambil. Nah, beberapa ekonom juga menyebutkan bahwa program ini tuh beresiko membebani APBN, apalagi jika tidak dibarengi dengan efisiensi belanja dan juga sumber pendanaan yang baru. Nah, menariknya adalah
tanggapan dari siswa-siswi SMA yang menjadi target langsung dari kebijakan ini. Dari beberapa wawancara dan juga konten di sosial media, banyak siswa-siswi SMA yang menyambut MBG ini dengan respon positif namun kritis. Ada yang bilang, wah lumayan, gak perlu jajan lagi nih. Tapi juga ada yang khawatir soal pelaksanaannya. Seperti misalnya itu, apakah makanannya benar-benar bergizi, apakah bisa sesuai dengan selera, dan apakah semua siswa itu dapat adil tanpa pilih-pilih kasih. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kepercayaan pada pelaksanaan teknis program ini tuh masih menjadi tantangan. Beberapa pihak juga khawatir bahwa program ini itu akan menjadi komoditas politik semata, yang dimana tidak sustain dalam jangka waktu yang panjang gitu. Artinya tuh program ini tuh berjalan tanpa evaluasi mutu, hanya untuk pencitraan ataupun janji kampanye saja. Itu yang dikhawatirkan oleh beberapa khalayak publik. Nah, untuk agar mengetahui dan juga memahami tantangan dan juga peluang MBG secara lebih luas, jadi saya akan memaparkan sedikit beberapa video yang berkaitan dengan program MBG. Ketiga, program makan bergizi gratis. Kira-kira nih pengen tahu seperti apa sih catatan atau evaluasi yang keluar dari mulut anak-anak yang pastinya yang merasakan langsung makan bergizi gratis. Nah, kali ini saya sudah ada di SMP 61 Selipi, Jakarta. Nah, ini sudah dengan adik-adik. Halo. Kira-kira menurut kamu apa sih yang kurang? Catatannya kalau kamu kan berarti udah bisa menilai nih review makanan ya. Apa nih? Menurut aku yang bulan kemarin itu kayak ada kurang sedikit karena lumayan porsinya tuh lumayan dikit gitu loh buat kayak kita gitu yang buat semangat. Terus kayak kadang-kadang kayak ada yang rasa basi gitu. Nggak ada yang kurang, cuman kadang sayurnya deh ada yang kurang, sayur suka basi kalau misalnya udah siang. 1 sampai 10 tempenya. Wih, suka tempenya ya. Oke, sayurnya dong. 1 sampai 10? 8. Biar di 10 kurang apa sih? Kurang enak. Kenapa? Enak nggak ada. Nggak ada ikan. Jadi di video pertama ada video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat definisinya dulu Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa di dalam kelas. Nah, jadi dalam video ini tuh menampilkan metode belajar yang menyesuaikan gaya belajar dari siswa ataupun siswi. Nah, di mana ini tuh membentukkan kondisi siswa yang sehat, fokus, dan juga aktif. Nah, kaitannya dengan MBG ini adalah video ini bisa jadi mendukung MBG itu bisa jadi pendukung keberhasilan dari metode ini. Jadi misalkan siswa itu kenyang dan juga bergizi, itu tuh diharapkan dapat lebih menyerap pelajaran secara lebih optimal. Potret sekolah rusak, murid belajar di lantai oleh liputan. Ini tuh menampilkan sekolah-sekolah di daerah dengan fasilitas yang minim. Nah, menunjukkan ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah di desa dan juga di kota. Nah, apa sih hubungan dengan MBG? Jadi menurut saya, selain faktor gizi yang dijelaskan dalam program MBG ini, terdapat hal lain yang tidak kalah penting gitu dalam dunia pendidikan, di mana itu terkait fasilitas dan juga layanan pendidikan di sekolah-sekolah desa maupun kota. Nah, jadi tanpa infrastruktur yang layak, pelaksanaan MBG itu tuh tentu akan timpang. Jadi siswa miskin itu nggak siap untuk menjalankan program ini dengan baik, di mana hal ini memperkuat ketimpangan antara sekolah yang ada di kota dan juga sekolah yang ada di desa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG itu merupakan program yang ambisius dan juga punya niat baik, yaitu untuk memperbaiki kualitas SDM lewat perbaikan gizi anak-anak di Indonesia. Nah, di negara kita, negara dengan angka stunting yang masih tinggi dan juga masih dan ketimpangan gizi yang masih menjadi masalah, program ini tuh dapat dibilang dibutuhkan. Nah, namun keberhasilan program ini tuh sangat bergantung pada 2 hal utama, yaitu perencanaan anggaran yang realistis dan juga pelaksanaan teknis yang rapi serta transparan.
tanpa pengawasan yang ketat, program ini tuh akan menjadi beban fiskal atau bahkan ladang korupsi baru. Nah, yang tidak kalah penting juga itu adalah soal harus ada partisipasi aktif dari masyarakat dan juga sekolah khususnya agar program ini tuh benar-benar tepat sasaran dan juga berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Nah, buat para siswa penting juga untuk tetap kritis. Meskipun siswa ini kan menjadi penerima manfaat langsung dalam program ini, namun kan bukan berarti mereka itu tidak boleh mempertanyakan apakah program ini adil, berkualitas, dan tidak disalahgunakan. Jadi, menjadi penerima manfaat itu bukan berarti kita pasif, tapi justru harus ikut mengawal agar program ini tuh benar-benar membawa perubahan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan soal program makan bergizi gratis atau MBG ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan insight kepada siapapun yang menonton, dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini.